Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari thumma amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang kali ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di bab yang sama seperti minggu yang kemarin, yaitu bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya menuju kebaikan. Kita sekarang masuk hadis yang ke-19 dari bab tersebut. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yagrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yagrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Hadis ini semuanya diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan, tidaklah seorang mukmin bercocok tanam, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali melainkan apa yang dia makan dari tanaman tersebut, melainkan hal tersebut akan menjadi sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri dari tanaman yang ia tanam, melainkan hal tersebut akan menjadi sedekah baginya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidaklah seseorang mengambil tanamannya yang dia tanam, melainkan hal tersebut akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeda, fala yagrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim bercocok tanam, fayakula minhu insanun, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh manusia, ataupun dabah, ya dabah itu apa? Hewan melata, ya, bisa
hamam dan seterusnya. Wala tairun, ataupun juga burung, illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah, melainkan hal tersebut akan menjadi sedekah sampai hari kiamat. Kemudian dalam riwayat yang lain, la yagrisu muslimun gorsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Tidaklah seorang muslim bercocok tanam atau wala yazra'u zar'an, sama ya, menanam, fayakula minhu insan, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, hewan ataupun yang lainnya, kecuali hal tersebut akan menjadi sedekah. Hadis ini semuanya sahih dan banyak yang meriwayatkannya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang menanam lalu tanaman tersebut dimakan oleh dirinya sendiri, ataupun oleh hewan, ataupun oleh burung yang memakan tanaman tersebut, ataupun dicuri oleh orang lain, maka semua itu akan menjadi bernilai pahala atau bernilai sedekah, ya. Maka dalam hadis ini sangat jelas, ya, ada faedah secara sharih, bahwasanya faedahnya apa? Ada anjuran untuk apa? Anjuran untuk bertanam atau menanam pohon, menanam padi, menanam apapun itu, yang bermanfaat bagi manusia. Maka dalam hadis ini sangat jelas, ya, ada manfaat dari bertanam tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk apa? Untuk bercocok tanam, ya. Ya, terserah tanamannya apa, yang penting bermanfaat. Kenapa? Karena dalam tanaman tersebut ternyata memiliki banyak manfaat, ya. Manfaatnya untuk siapa? Manfaat ketika atau untuk di dunia, dan juga manfaat untuk di akhirat, ya. Apa maslahat untuk dunia? Ya, kalau untuk maslahat untuk dunia apa? Kalau kita menanam, maka tanaman tersebut bisa kita apa? Manfaatkan, ya. Misalnya menanam padi, ya. Menanam padi, kalau sudah panen itu bisa dimanfaatkan tidak? Bisa? Jelas bisa. Bahkan para petani menanam, ya, intinya untuk dirinya sendiri. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan untuk negara sekalipun, ya. Bahwa tanaman, pohon, ya, pepohonan, buah-buahan itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan negara. Kalau sebuah negara itu kurang terhadap pangan, maka semuanya akan apa? Kelaparan. Jadi bertanam itu sangat dianjurkan oleh Islam. Maka kita yang mampu melakukannya hendaknya bertanam, ya, di depan rumahnya, di halamannya, atau dia punya kebun, ya, juga bertanam. Tentunya berbeda dengan apa? Dengan uang yang ditabung, ya. Uang yang ditabung itu tidak bermanfaat banyak bagi orang lain, hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Tapi bertanam itu bermanfaatnya untuk dirinya dan juga orang lain. Itu apa? Maslahat di
dunia. Kemudian apa manfaatnya yang berkaitan dengan agama? Kata Rasulullah tadi disampaikan, yang bertanam kemudian dia memakannya, dari tanaman tersebut, itu akan bernilai apa? Sedekah. Kalaupun bukan dia yang makan, yang makannya siapa? Hewan, ya, burung. Itu pun yang dimakan oleh burung, itu akan menjadi nilai apa? Sedekah. Terus siapa lagi? Ataupun siapa yang mencurinya? Yang mencurinya, dia mengambil milik orang lain, ya? Dia mengambil, kemudian kita tidak tahu, maka hal tersebut akan bernilai pahala bagi orang yang menanamnya. Walaupun misalnya seorang petani menanam, kemudian dia curi tanamannya, ya. Kalau dicuri, marah gak petani? Marah gak? Marah gak? Kesal gak? Kesal, pasti kesal. Walaupun kesal, maka itu akan bernilai pahala di sisi petani tersebut, ya. Apalagi kalau misalnya si petani tersebut ikhlas, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Baik. Wa fihi dalilun ala kathrati turuqil khair. Berarti di sini ternyata faedah yang berkaitan dengan judul ini, bahwasanya dalam hadis tersebut ternyata banyak sekali jalan menuju kebaikan. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, maka itu akan bernilai pahala atau bernilai sedekah, baik itu diniatkan atau tidak diniatkan, ya. Beda mungkin dengan dengan sholat. Misalnya sholat itu wajib, kemudian misalnya kalian ingin sholat hanya disuruh ustadzahnya, tidak datang dari diri kalian sendiri, maka belum tentu dia akan mendapatkan pahala sholat tersebut. Tapi ini, ya, bertanam, walaupun dia bertanam hanya meniatkan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau misalnya itu dicuri, dimakan oleh hewan, maka hal tersebut akan menjadi bernilai sedekah. Ditambah lagi kalau misalnya dia ikhlas, dimakan oleh hewan-hewan, dicuri oleh orang lain, maka pahalanya akan lebih luas lagi. Ada sebuah kisah menarik, ya. Ini kisahnya entah betul atau salah, tapi ada sesuatu yang menarik di sini faedahnya, ya. Ada seorang raja, dia melewati sebuah desa, kemudian di situ dia ada seorang kakek tua yang sedang menanam pohon kurma, ya. Kakek tua yang sedang menanam pohon kurma. Kalian tahu kalau pohon kurma itu tumbuh berapa tahun? 10 tahunan, ya, baru bisa menghasilkan buahnya. Si raja ini kaget, ya, kaget dengan kelakuan siapa? Kelakuan si kakek tua ini. Kemudian dia bertanya, wahai kakek tua, ya nggak mungkin dipanggil kakek tua, wahai kakek, ya, apa yang kamu sedang lakukan? Ya. Kata si kakek, saya sedang menanam pohon kurma. Kemudian kata si rajanya, ngapain kamu nanam pohon kurma sedangkan kamu sudah tua? Mungkin kalau nanti si pohon ini besar, kamu sudah
meninggal. Kata si kakek, ini bagus jawabannya. Kita makan kurma ini, yang pada saat ini kita makan kurma ditanam oleh orang-orang terdahulu kita. Maka saya menanam pohon ini untuk generasi saya berikutnya. Merasa takjub dengan jawaban tersebut, maka si raja ini memberikan hadiah si kakek tersebut dengan memberikan 4.000 dirham. Berapa 4.000 dirham kalau sekarang? Ya kalau dirupiahkan sekarang 1 dirham itu kisaran 4.000 ya, kurang lebih lah 4.000. Berarti berapa kalau sekarang? 16 4 kali 4 16 juta. Ya, 16 juta. Kata si kakeknya ketika mendapatkan kurma tersebut, hadiah tersebut, saya biasanya pohon kurma itu akan tumbuh selama 10 tahun baru akan mendapatkan hasilnya. Tapi saya menanam pohon ini dalam 1 hari, ternyata mendapatkan hasilnya 2 kali lipat dalam setahun. Paham? Ya, jadi kata si kakeknya, saya menanam pohon ini pasti harus nunggu 10 tahun. Tapi saya menanam pohon ini pada hari ini, saya mendapatkan keuntungan 2 kali lipat karena dia diberikan hadiah oleh raja tersebut. Semakin takjub lagi si rajanya. Dia ngasih lagi 4.000 dirham. Jadi berapa tuh? 32 juta. Setelah itu kata si kakeknya lupa Ustaz. Ya, kata si kakeknya, intinya dia sangat bersyukur ya setelah mendapatkan hadiah dari raja tersebut. Lalu si raja ini pergi. Mungkin ini kisahnya wallahu alam betul apa tidak. Tapi Ustaz ya membaca dari sebuah ada artikel wallahu alam. Tapi apa yang bisa kita ambil faedahnya dari situ? Faedahnya yang Ustaz bisa ambil dari situ adalah seharusnya seorang mukmin ya, seorang muslim harus punya pemikiran seperti si kakek tersebut ya. Yaitu memberikan manfaat untuk orang lain ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Dia menanam pohon bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk untuk orang lain juga, yaitu generasi berikutnya. Maka di sini kita harus mencontoh ya, harus mencontoh orang-orang terdahulu. Bagaimana para ulama ya, kita ambil contoh saja para ulama, mereka menulis kitab ya, menulis kitab, dan mereka menulis kitab itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dirinya dan juga orang lain. Karena para ulama terdahulu mereka menulis kitab, mereka jual mendapatkan uang dan juga supaya dibaca oleh orang lain. Dan sekarang para ulama sudah meninggal, akan tetapi karya mereka masih dibaca oleh kita sampai detik ini. Bagaimana pahala yang mereka dapatkan dari hasil mereka menulis kitab tersebut? Begitupun kita ya, harus berpikir demikian. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi pentingkan juga orang lain. Di sekitar kita banyak mungkin, apa yang bisa kalian lakukan? Pokoknya setiap hal yang baik bagi manusia, maka itu akan bernilai pahala, akan bernilai sedekah. Misalnya di kita, ustazahnya atau siapa yang mampu berbahasa Arab, kita belum punya buku mufrodat. Belum punya buku mufrodat. Mufrodat kan kita tahu.
tapi belum punya buku mufradat. Coba yang mampu melakukan hal tersebut, menulis ya, ini buku untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian dimanfaatkan di markas kita. Kalaupun kita sudah keluar dari sini misalnya, tapi buku ini masih digunakan oleh santri-santri kita, maka bagaimana pahala yang sangat banyak ya. Apalagi kita sudah meninggal mungkin, tapi masih digunakan, akan selalu apa? Mengalir pahala tersebut. Kata Rasulullah apa? Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini harus jadi apa namanya? Prinsip dasar bagi seorang muslim untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.